Hai, balik lagi sama aku Diva. Jadi sesuai yang aku janjiin, kali ini aku mau bahas topiknya itu tentang ciri kepribadian yang mungkin saja dimiliki oleh manusia. Sekali lagi aku tekanin, ini merupakan informasi yang aku dapatkan dari pengalaman aku selama aku menjadi dokter muda di bagian psikiatri atau di bagian jiwa. Terus juga udah aku campur sama sumber dari buku ini, buku ringkas diagnosis penggolongan gangguan jiwa, sama pengalaman serta ilmu-ilmu yang aku dapetin dari dosen-dosen aku. Aku coba rangkum dengan bahasa yang mungkin sekiranya dapat teman-teman pahamin. Jadi di sini aku mau bahas masalah ciri kepribadian. Setiap manusia di dunia ini pasti punya ciri kepribadian yang lebih dominan. Tapi bukan berarti manusia tersebut memiliki gangguan kepribadian, karena itu beda ya. Karena kalau dia udah mencapai tahap gangguan kepribadian, berarti tandanya kepribadiannya tersebut sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-harinya dan juga bahkan sudah mulai mengganggu orang-orang di sekitarnya. Jadi sekarang aku bakal bagi video ini menjadi 3 part karena kalau semuanya kayaknya kepanjangan. Karena di sini aku mau menjelaskan sekitar ada 12 macam jenis kepribadian yang mungkin saja teman-teman miliki. Jadi sambil disimak, sambil dirasa-rasa ya kira-kira diri teman-teman memiliki ciri kepribadian yang mana. Oke, yang pertama itu ada kepribadian yang kita sebut dengan histrionik. Kepribadian histrionik itu identik dengan kata-kata dramatisasi. Artinya itu orang yang memiliki kepribadian ini cenderung berusaha untuk menarik perhatian dari orang-orang sekitarnya supaya dia itu menjadi pusat perhatian. Terus biasanya orang histrionik ini responnya terhadap suatu hal itu cenderung berlebihan atau bahasa kerennya sekarang bisa dibilang lebay. Dan juga biasanya orang yang histrionik ini cenderung egois. Dia emang pengen mementingkan kepentingannya aja, dan bahkan terkadang dia gak bisa hidup mandiri alias agak bergantung sama orang lain, serta suka menuntut hal terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri. Pokoknya intinya dia melakukan segala cara supaya attention orang-orang itu terfokus ke dia. Entah itu gimana caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada kepribadian narsistik namanya. Dari namanya aja udah ada kata narsis. Ini ciri-cirinya orangnya merasa bangga berlebihan terhadap kehebatan yang dia punya terhadap dirinya sendiri. Terus dia juga membutuhkan perhatian dan pujian yang lebih dari orang-orang, butuh penghargaan yang lebih dari orang-orang, serta biasanya dia hubungan interpersonalnya itu cenderung meledak-ledak gitu, membludak-bludak, kayak semangatnya tuh nggak habis-habis gitu dalam bercerita, terutama bercerita tentang dirinya. Dan juga orang yang berkepribadian narsistik ini itu cenderung nggak suka kalau dikritik. Artinya dia merasa dia paling benar, dan kalau dia dikritik itu dia merasa harga dirinya jatuh, dia merasa direndahkan sama orang, merasa marah dan merasa malu kalau misalnya dia dikritik oleh orang. Ini agak mirip dengan yang histrionik tadi karena pembawaannya sama-sama yang meledak, cuma bedanya kalau yang histrionik tadi dominan sifat egoisnya, artinya dia pengen semuanya itu buat dia aja gitu. Sementara kalau narsistik, dia punya banyak hal di diri dia, tapi dia pengen orang-orang tahu dengan semua yang dia punya itu, berarti lebih ke kesombongannya. Mungkin itu bedanya. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu ada kepribadian siklotimik namanya. Jadi siklotimik ini, atau mungkin orang-orang biasa kenal dia kepribadian yang labil, artinya dia tidak bisa stay pada satu kondisi. Di satu sisi dia ambisius berlebihan, optimis berlebihan, terus orang yang bersemangat banget, dia selalu pengen terlibat dalam kegiatan apapun misalnya, tanpa memikirkan bahwa kegiatan itu siapa tahu bisa berakibat buruk bagi dirinya, membawa dampak yang buruk. Terus juga kadang dengan sifat dia yang kayak gini, dia jadi agak merepotkan orang lain, dan dia biasanya suka melucu berlebihan, kayak ngelawak gitu. Terus akhirnya dia karena sangat aktif dia jadi kurang tidur, jadi insomnia. Tapi sewaktu-waktu dia bisa berubah
menjadi kepribadian yang pesimis, atau yang putus asa, atau bahkan yang gak mood ngapa-ngapain, akhirnya tidur doang, atau dia kurang bersemangat, atau aktivitasnya menurun, bahkan mudah sedih dan mudah menangis. Jadi siklotimik ini tuh kepribadian yang labil gitu, sebentar-bentar dia nangis, sebentar-bentar dia gembira. Tapi bukan berarti ini bipolar ya, beda. Karena kalau bipolar itu berarti dia udah lebih ke gangguan. Ini kan kita masih bicara ciri kepribadian. Terus yang keempat, ada kepribadian anankastik namanya. Di Indonesia kita mengenalnya dengan kata anankastik, tapi mungkin di luar orang juga mengenalnya dengan kepribadian yang obsesif kompulsif. Tapi ini bukan berarti OCD ya. OCD itu berarti obsesif kompulsif disorder. Sudah ada disordernya, sudah ada gangguan. Tapi ini enggak, ini cuma ciri kepribadian aja. Cuma di Indonesia kayaknya lebih lazim orang nyebutnya anankastik. Ini tuh ciri orang-orangnya, pertama dia suka punya perasaan ragu-ragu dan hati-hati yang sangat berlebihan. Kayak orangnya benar-benar strict to the rules, benar-benar sesuai sama aturan, daftar, list, urutan, bahkan jadwal, dan juga orangnya cenderung perfeksionis. Terus dia itu kadang saking kalau misalnya lagi excited sama sesuatu, ya udah dia akan fokus ke sana aja dan menghiraukan hal-hal yang lainnya. Bahkan dia rela meninggalkan, mungkin dia misalnya lagi ngobrol sama orang tapi gara-gara kepikiran sesuatu, nah dia akan ngutamain apa tuh yang ada di pikirannya, yang mengganggu pikirannya itu tadi, akhirnya nggak fokus ketika ngobrol sama orang dan segala macamnya. Terus karena dia punya aturan tersendiri dalam hidupnya, terkadang dia cenderung memaksakan orang-orang untuk mengikuti cara dia dalam mengerjakan sesuatu, karena dia merasa cara dia itulah yang paling benar. Dan biasanya tipe orang itu lumayan agak pengamat, karena dia suka penasaran terhadap sesuatu atau terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sosial. Akhirnya dia cenderung suka bengong atau terpaku sama hal-hal yang terjadi di depan mata dia, dan biasanya itu akan berulang-ulang di pikirannya, akan mengganggu pikirannya sampai dia bisa menerima, sampai logikanya bisa menerima kenapa hal yang terjadi di depan matanya tersebut terjadi. Mungkin sekian dulu ya untuk 4 ciri kepribadian yang pertama, karena takutnya videonya kepanjangan. Nanti bakal aku lanjutin di video yang kedua dan ketiga. Oke, dadah, sampai ketemu di video berikutnya.